Di sini saya akan menjelaskan flowchart ini. Yang pertama, mulai. Proses penghitungan skor game dimulai. Lalu langkah kedua, input nama peserta. Menghitung berapa jumlah peserta. Yang ketiga, percobaan 0, yaitu percobaan game pertama. Yang keempat, mulai game. Game pertama dimulai. Yang kelima, reveal score, penghitungan skor. Langkah keenam, skor lebih dari 70. Jika iya, lanjut tahap ke simpan skor. Jika tidak, lanjut looping ke percobaan plus 1. Yang ketujuh, percobaan lebih dari 3. Jika iya, maka skor sudah lebih dari 70. Jika tidak, maka skor kurang dari 70 dan dinyatakan gagal. Yang kedelapan, simpan skor. Simpan skor setiap game pemain. Yang kesembilan, tampilkan skor. Tampilkan semua skor pemain. Yang ke-10, short score. Skor diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Yang ke-11, ranking score. Skor di ranking untuk mendapatkan juara 1 dan seterusnya. Yang ke-12, selesai. Inti dari flowchart ini adalah menggambarkan alur proses sebuah permainan di mana peserta harus mencapai skor tertentu untuk berhasil. Peserta diberikan beberapa kali percobaan sebelum dinyatakan gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nenaptri Azahra dengan NIM 2524110100237. Saya dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan yang telah saya buat berdasarkan voucher dari rancangan teman saya. Oke, di sini untuk bagian pertama dari line 2 sampai line 8 itu program program akan meminta user untuk menginputkan nama dan jumlah. Nah, untuk pertama di sini kita menggunakan variabel jumlah peserta dan meminta inputan dengan integer yang berarti mengubah string menjadi integer. Jadi di sini user akan diminta untuk memasukkan berapa jumlah peserta yang akan ikut. Lalu yang kedua di sini diminta untuk memasukkan nama-nama dari peserta tersebut. Untuk pertama di sini menggunakan variabel peserta dan di sini untuk menyimpan isi dari jumlah dan nama nanti. Dan untuk line yang line 8 ini di sini nama dari peserta akan dimasukkan ke dalam list peserta variabel peserta ini. Lalu untuk bagian kedua di sini proses akan terjadi di mana kita membuat nilai peserta, kita membuat dictionary nilai peserta yang kosong untuk menyimpan hasil akhir. Lalu untuk bagian kedua di sini kita akan menginputkan percobaan dari setiap peserta. Jadi untuk untuk yang pertama kita membuat dictionary nilai peserta yang isinya kosong untuk menyimpan hasil akhirnya. Di sini untuk looping pertama kita akan mengambil masing-masing satu peserta secara bergantian, yaitu percobaan untuk nama dari hasil peserta yang sudah kita masukkan di input awal tadi. Untuk peserta pertama dengan percobaan range 1:1,4. Jadi percobaannya itu hanya 3. Kenapa 1 dengan 4? Karena jika indeks itu eh, bandingannya yang pertama itu mulai dan yang terakhir itu stop. Karena 3, jadi kita mulai dari 1:4. Dan di sini kita membuat variabel skor integer input untuk memasukkan nilai percobaan. Jadi memasukkan skor percobaan pertama dari game yang sudah kita mainkan babak pertama. Di sini kita membuat variabel skor berupa integer untuk memasukkan nilai percobaan pertama. Jadi, jika skornya lebih dari 70, itu akan menjadi skor akhir. Jadi, tidak ada percobaan kembali. Jika misalkan skornya 98, itu akan menjadi skor akhir. Namun, jika skornya kurang dari 70, maka akan looping dari proses untuk proses permainan game lagi. Jadi, maksimal 3 kali percobaan. Jika eh, kurang dari 7 percobaannya sudah digunakan 3 kali tapi masih kurang dari 70, maka di sini
Loopingnya akan berakhir jika percobaan sudah memenuhi 3 kali dan skornya masih 70, maka dianggap gagal. Nah, untuk yang selanjutnya kita pisahkan peserta yang gagal dan tidak. Jadi di sini adalah codingan atau sintaks untuk memisahkan peserta yang gagal dan tidak. Lalu di sini kita menggunakan sort untuk mengurutkan peserta dengan skor yang paling tinggi ke rendah. Dan di sini nilai akhirnya, di mana tampilan ranking akan menunjukkan bahwa peserta dengan nilai lebih dari 70 akan diurutkan nilainya atau skornya dari yang tertinggi sampai ke terendah. Namun jika nilainya kurang dari 70 dengan maksimal percobaan 3 kali, maka di sini akan dianggap gagal. Oke, ini langsung kita run. Kemudian outputnya bakal menyuruh kita buat masukin jumlah peserta. Kita masukin 4 orang saja. Nah, peserta pertama kita anggap namanya Ari. Peserta kedua itu Bella. Yang ketiga itu Nana. Yang keempat itu Farel. Nah, semua nama sudah tercatat. Kemudian masukkan nilai percobaan yang pertama buat Ari. Kita langsung masukin, kan di codingannya itu kalau nilai lebih dari 70 bakalan berhasil. Nah, kita coba nih 65. Gagal tuh, dan langsung masukkan nilai percobaan kedua. Percobaan kedua kita masukin 70 dan berhasil. Nah, langsung buat Bella kita masukin angka nilainya 50. Salah tuh, gagal lagi. 65 berhasil. Gagal lagi. Kemudian 66 gagal. Nah, untuk skor Bella sudah percobaan 3 kali maka gagal. Nah, percobaan untuk Nana kita masukin angka 80 langsung berhasil. Untuk Farel kita masukin angka nilainya 75 dan langsung berhasil. Maka nilai hasil akhirnya yaitu Nana 80, Farel 75 dan Ari 70 dan Bella gagal. Nah, sekian, mungkin segitu saja. Oke.